Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Analisis Kinerja pada PT SCM berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Sebelumnya, nama saya Suci Mulia dari program studi akuntansi, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Rusmianto selaku pembimbing 1 saya dan juga kepada Ibu Endang selaku pembimbing 2 saya. Dan juga kepada Ibu Nurmala selaku penguji 1 saya dan juga kepada Ibu Lihan sebagai penguji 2 saya. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk topik presentasi, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, poin pertama pendahuluan, dan yang kedua metode pelaksanaan, dan yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Selanjutnya pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat 4 poin, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga kerangka pemikiran, dan yang keempat kontribusi. Yang pertama yaitu latar belakang. Laporan keuangan merupakan ringkasan suatu proses pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode pelaporan. Laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja, dan arus kas perusahaan, serta memberikan manfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan sebagai membuat keputusan ekonomi bagi perusahaan. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari posisi keuangan perusahaan saat ini. Selain itu, dalam menganalisis terdapat berbagai metode. Salah satunya metode yang penulis ambil, yaitu metode analisis rasio. Analisis laporan keuangan ini dilakukan untuk melihat perusahaan dan sebagai salah satu acuan yang dapat dipertimbangkan terkait baik atau belumnya suatu perusahaan tentang kinerjanya. Dan berdasarkan data yang penulis dapat, maka penulis ingin melakukan analisis rasio keuangan pada PT SCM ini, sehingga dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan hasil analisis rasio untuk periode tahun 2018 dan 2019. Dari hasil analisis rasio ini, maka dapat diketahui apakah kinerja dari PT ini mengalami peningkatan atau penurunan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk menganalisis laporan keuangan dari PT SCM pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran sendiri merupakan gambaran umum bagi penulis, yaitu yang pertama perusahaan itu sendiri. PT SCM merupakan perusahaan yang bergerak perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang jasa, yang melakukan pengisian dan pengangkutan LPG. Lalu selanjutnya PT SCM memiliki laporan laba rugi dan laporan neraca, di mana dari laporan tersebut kita melakukan analisis, yaitu menganalisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Dan pada rasio
likuiditas dan solvabilitas dan profitabilitas memiliki beberapa poin-poin tersendiri, yaitu dalam likuiditas memiliki rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, perputaran kas, dan rasio inventory to net working capital. Dan untuk solvabilitas sendiri memiliki rasio hutang terhadap aset, rasio hutang terhadap ekuitas, dan rasio hutang jangka panjang terhadap ekuitas. Dan untuk profitabilitasnya sendiri memiliki rasio margin keuntungan, rasio tingkat pengembalian investasi, dan rasio tingkat pengembalian ekuitas. Selanjutnya yaitu kontribusi. Kontribusi yang pertama yaitu bagi perusahaan. Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dan pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dalam mengetahui rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas dari hasil perhitungan laporan keuangan yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya yaitu bagi pembaca, sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai menambah wawasan bagi pembaca tentang analisis laporan keuangan, serta diharapkan juga dapat menjadi referensi atau informasi tambahan bagi pembaca di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu yang ketiga bagi penulis. Bagi penulis sendiri merupakan menambah wawasan bagi penulis dan juga sebagai pengembangan ilmu yang didapat dari perkuliahan. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan, yaitu yang pertama tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat pelaksanaan dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung, dan waktu pelaksanaan sendiri dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan November 2020. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang penulis gunakan yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi tahun 2018 dan tahun 2019 pada PTSCM. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder dengan pengumpulan data berupa dokumentasi. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Pada metode kuantitatif sendiri penulis menggunakan persentase. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Sebelumnya terdapat tahap-tahap analisis data, yaitu yang pertama menghitung rasio likuiditas, menghitung rasio solvabilitas, menghitung rasio profitabilitas pada laporan keuangan. Yang kedua yaitu menganalisis dan membandingkan laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga menarik kesimpulan dan memberikan saran. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu informasi umum perusahaan. Perusahaan PTSCM ini juga merupakan perusahaan konstruksi yang bergerak di bidang jasa yang memberikan kegiatan yaitu pengisian dan pengangkutan gas LPG. PTSCM sendiri beralamat di Jalan Naronggong Raya 13 Cikuwul, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada rasio liabilitas. Yang pertama ada rasio lancar atau yang disebut juga dengan current ratio. Pada rasio lancar ini hasil yang menunjukkan pada tahun 2018 adalah sebesar 0,12 kali. Artinya, setiap Rp1 utang lancar hanya mampu dijamin oleh 0,12 rupiah aset lancar. Artinya, perusahaan tersebut belum mampu menutupi utang lancarnya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Karena aset lancar tersebut
belum dapat menutupi utang lancarnya atau sama dengan 0,12 banding 1. Dan untuk tahun 2019 sendiri memiliki total rasio sebesar 0,19 kali, yaitu artinya untuk setiap Rp1 utang lancar hanya mampu dijamin oleh 0,19 rupiah aset lancar. Artinya perusahaan ini juga belum mampu untuk menutupi utang lancarnya pada tahun 2019 karena aset lancar tersebut tidak mampu menutupi utang lancarnya atau setara dengan 0,19 banding 1. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, rasio lancar yang diperoleh perusahaan pada tahun 2018 sampai 2019 pada aset lancar mengalami peningkatan dan pada hutang lancar mengalami penurunan. Namun, perbandingan antara aset lancar yang dimiliki dengan utang lancar ini tidak berimbang, sehingga baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019 perusahaan masih belum mampu menutupi utangnya dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Karena dalam rata-rata industri untuk rasio lancar adalah 2 kali, maka keadaan perusahaan baik. Namun untuk tahun 2018 dan 2019 berada dalam kondisi yang kurang baik atau buruk karena rasionya yang masih di bawah rata-rata. Selanjutnya yang kedua yaitu rasio cepat. Dalam rasio cepat sendiri di tahun 2018 memiliki total rasio cepat sebesar 0,07 kali. Artinya hasil ini menunjukkan setiap Rp1 utang lancar hanya mampu dijamin oleh 0,07 rupiah aset lancar di luar persediaan. Artinya, perusahaan belum mampu membayar atau menutupi utang lancarnya menggunakan aset lancar di luar persediaan ini. Begitu pula pada tahun 2019 mendapatkan total rasio sebesar 0,12 kali atau artinya setiap Rp1 utang lancar belum mampu dibayar atau ditutupi oleh 0,12 rupiah aset lancar di luar persediaan. Berdasarkan hasil perhitungan ini, rasio cepat yang diperoleh perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 pada aset lancar mengalami peningkatan dan pada hutang lancar mengalami penurunan. Namun, perbandingan antara aset lancar yang dimiliki utang lancar tidak berimbang, sehingga baik di tahun 2018 atau 2019 perusahaan masih belum mampu menutupi utangnya dengan aset lancar di luar persediaan ini. Karena dalam rata-rata industri untuk rasio cepat adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan dikatakan baik. Namun untuk tahun 2018 dan 2019 berada dalam kondisi yang kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Selanjutnya yaitu rasio kas. Pada rasio kas ini di tahun 2018 menunjukkan sebesar 2%, artinya setiap Rp1 utang lancar hanya mampu dijamin oleh 0,02 rupiah atau sama dengan 2 rupiah kas dan bank. Pada tahun 2019 sebesar 3%. Artinya setiap Rp1 utang lancar hanya mampu dijamin oleh 0,03 rupiah kas dan bank. Hal ini
berarti untuk tahun 2018 dan 2019 kas dan bank yang tersedia pada perusahaan belum mampu untuk membayar utang lancar perusahaan. Meskipun rasio kas dari tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih belum mampu dalam membayar utang lancar dengan kas dan bank yang tersedia. Karena dalam rata-rata industri untuk rasio kas adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik bagi perusahaan lain. Tetapi kondisi rasio kas yang terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau yang tidak digunakan perusahaan secara optimal. Dan untuk tahun 2018 atau 2019 dalam kondisi kurang baik karena rasionya masih di bawah rata-rata industri. Lalu selanjutnya yaitu rasio perputaran kas atau cash turnover. Pada perhitungan ini di tahun 2018 mendapatkan total rasio perputaran kas minus 0,82 kali. Yaitu nilai tersebut berarti tagihan pembayaran pekerjaan jasa pengangkutan dan pengisian LPG tidak dapat dijamin oleh modal kerja perusahaan. Sedangkan di tahun 2019 memiliki rasio perputaran kas sebesar minus 1,52. Nilai tersebut berarti tagihan pembayaran pekerjaan jasa pengangkutan dan pengisian LPG tidak dapat dijamin oleh modal kerja perusahaan. Hal ini berarti kedua rasio perputaran kas pada tahun 2018 ataupun 2019 belum dapat menjamin modal kerja bersih dalam dua periode tersebut. Karena dalam rata-rata industri untuk perputaran kas adalah 10%. Maka untuk tahun 2018 ataupun tahun 2019 keadaan perusahaan kurang baik karena masih cukup jauh dari rata-rata industri. Selanjutnya yaitu inventory to net working capital. Dari hasil ini pada tahun 2018 memiliki rasio yaitu minus 6%. Nilai tersebut berarti Rp1 modal kerja hanya dapat dijamin oleh minus Rp6 persediaan, sedangkan di tahun 2019 memiliki rasio perputaran kas sebesar minus 9%. Nilai tersebut berarti Rp1 modal kerja hanya dapat dijamin oleh minus Rp9 persediaan. Berarti kedua rasio inventory to net working capital pada tahun 2018 dan 2019 belum dapat menjamin modal kerja. Hal ini karena persediaan yang lebih kecil daripada total utang lancar perusahaan itu sendiri. Karena dalam rata-rata industri untuk rasio inventory to net working capital adalah 12%. Maka untuk tahun 2018 ataupun 2019 keadaan perusahaan kurang baik karena masih jauh di bawah rata-rata tersebut. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio total kewajiban atau debt to total asset ratio. Pada perhitungan rasio ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rasio menunjukkan sebesar 66%. Nilai tersebut berarti Rp100 pendanaan yang dibiayai oleh perusahaan, Rp66-nya dibiayai dengan utang dan sisanya yaitu Rp34 dibiayai sendiri oleh perusahaan. Sedangkan untuk di tahun 2019 rasio sebesar 46%, yaitu nilai tersebut berarti dari Rp100 pendanaan yang dibiayai oleh perusahaan, Rp46 dibiayai oleh hutang dan sisanya Rp54 dibiayai sendiri oleh perusahaan. Rasio total kewajiban terhadap aset yang rendah mengartikan bahwa
akan semakin kecil pula aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Berdasarkan hasil perhitungan rasio total kewajiban terhadap aset yang diperoleh perusahaan pada tahun 2018 sampai dengan 2019, total aset mengalami penurunan dan total utang mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga solvabilitas perusahaan mengalami penurunan rasio total kewajiban terhadap aset pada tahun 2018 sampai 2019. Karena dalam rata-rata industri adalah 35%, rasio total kewajiban perusahaan masih di bawah rata-rata, sehingga akan sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Kondisi tersebut juga menunjukkan perusahaan dibiayai sepenuhnya oleh utang. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, dan dikhawatirkan perusahaan tidak dapat menutupi utang-utangnya dengan aset yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu yang kedua, rasio total ekuitas atau debt to equity ratio. Pada rasio ini di tahun 2018, total rasio ekuitas sebesar 191%. Nilai tersebut berarti untuk 100 pendanaan yang dibiayai perusahaan, Rp191 dibiayai dengan utang, yang artinya dana tersebut hampir 2 kali lipatnya dibiayai oleh utang dari modal itu sendiri. Artinya perusahaan masih dibiayai oleh utang pada ekuitasnya sendiri. Sedangkan untuk di tahun 2019 sebesar 86%. Nilai tersebut berarti untuk Rp100 pendanaan yang dibiayai oleh perusahaan, 86% dibiayai oleh hutang. Dan sisanya yaitu 14%, yaitu Rp14 dibiayai sendiri oleh perusahaan. Rasio total kewajiban terhadap ekuitas yang rendah mengartikan bahwa akan semakin kecil pula ekuitas perusahaan yang dibiayai dengan utang. Berdasarkan hasil perhitungan ini, total rasio ekuitas yang dibiayai oleh utang pada tahun 2018 hampir sepenuhnya dibiayai oleh utang, karena hampir mencapai 2 kali lipat dari modal atau sebesar Rp191. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan total ekuitas sehingga solvabilitas perusahaan mengalami penurunan total rasio kewajiban terhadap ekuitas pada tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya, maka jika rata-rata industri 80%, rasio total ekuitas perusahaan di bawah rata-rata industri dianggap baik. Untuk tahun 2018 masih dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Demikian pula untuk tahun 2019 dinyatakan kurang baik, namun tidak jauh dari rata-rata industri. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio ekuitas pada utang jangka panjang atau long term debt to equity ratio. Pada rasio ini menunjukkan pada tahun 2018 sebesar 16%, di mana nilai tersebut berarti untuk Rp100 pendanaan yang dibiayai oleh perusahaan, Rp16 dibiayai oleh utang, dan sisanya Rp84 dibiayai sendiri oleh modal perusahaan. Sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 9%. Nilai tersebut berarti untuk untuk Rp100 pendanaan yang dibiayai perusahaan, Rp9-nya dibiayai dengan hutang, dan sisanya Rp91 dibiayai sendiri oleh perusahaan. Rasio total kewajiban terhadap ekuitas yang rendah mengartikan bahwa
akan semakin kecil pula ekuitas perusahaan yang dibiayai dengan utang jangka panjang. Berdasarkan rasio ini yang diperoleh perusahaan pada tahun 2018 sampai 2019 dapat dijamin oleh ekuitas, sehingga solvabilitas perusahaan mengalami penurunan rasio total kewajiban terhadap aset pada tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Yang pertama ada rasio margin laba kotor. Pada rasio margin laba kotor ini di tahun 2018 sebesar 44%. Nilai tersebut berarti Rp1 pendapatan memperoleh laba kotor sebesar Rp44. Tahun 2019 rasio margin laba kotor sebesar 52%. Nilai tersebut artinya setiap Rp1 pendapatan memperoleh laba kotor sebesar Rp52. Artinya berdasarkan perhitungan rasio ini yang diperoleh perusahaan tahun 2018 sampai dengan 2019 cukup baik sehingga profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan rasio margin laba kotor pada tahun 2018 sampai 2019. Jika rata-rata industri untuk margin laba kotor adalah 30%, margin laba perusahaan tahun 2018 dan tahun 2019 baik karena berada di atas rata-rata industri. Selanjutnya yaitu yang kedua, rasio margin laba bersih atau net margin ratio. Pada perhitungan rasio ini di tahun 2018 sebesar 15%. Artinya nilai tersebut berarti setiap Rp1 pendanaan usaha yang digunakan memperoleh Rp15 laba bersih. Tahun 2019 rasio margin laba bersih sebesar Rp34. Nilai tersebut berarti Rp1 pendapatan usaha yang digunakan memperoleh 34 laba bersih. Rasio margin laba bersih tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 mengalami peningkatan. Artinya berdasarkan perhitungan rasio ini yang diperoleh perusahaan dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu cukup baik sehingga profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan rasio margin laba bersih dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yang ketiga, rasio tingkat pengembalian investasi. Pada rasio ini di tahun 2018 sebesar 6%, di mana nilai tersebut berarti Rp1 aset yang digunakan memperoleh Rp6 pengembalian investasi. Tahun 2019 rasio pengembalian investasi sebesar 17%. Nilai tersebut berarti setiap Rp1 aset yang digunakan memperoleh Rp17 pengembalian investasi. Hal ini berarti tahun 2018 sampai 2019 menunjukkan manajemen yang cukup efektif dalam memperoleh ROI. Rasio tingkat pengembalian investasi tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik juga semakin baik juga begitu dengan sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Karena rata-rata industri untuk analisis rasio ini atau ROI adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 kurang baik.
karena masih di bawah rata-rata. Dan selanjutnya yaitu rasio tingkat pengembalian modal atau ROE. Dari rasio ini pada tahun 2018 sebesar 18%. Artinya, nilai tersebut berarti setiap Rp1 ekuitas yang digunakan memperoleh Rp18 pengembalian modal. Tahun 2019, rasio pengembalian modal ini sebesar 32%. Nilai tersebut berarti setiap Rp1 ekuitas yang digunakan memperoleh Rp32 pengembalian modal. Rasio tingkat pengembalian modal tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik bagi perusahaan. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Begitu pula sebaliknya. Hal ini merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Karena dalam rata-rata industri, untuk ROE adalah 40%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 masih kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Terdapat 3 poin, yaitu poin pertama untuk rasio likuiditas. Secara keseluruhan, rasio mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam keadaan tidak likuid atau tidak mampu. Karena aset yang dimiliki perusahaan tidak dapat melunasi utang jangka pendek perusahaan, atau bisa dikatakan rasio likuiditas kondisi perusahaan kurang baik atau buruk karena besarnya utang jangka pendek. Lalu poin yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Dengan rasio yang terus mengalami penurunan dan modal kerja perusahaan belum cukup untuk menjamin utang yang diberikan oleh kreditur, sehingga pada rasio ini kondisi perusahaan kurang baik karena hampir sepenuhnya pendanaan dibiayai oleh utang. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu rasio profitabilitas. Dengan rasio yang secara keseluruhan mengalami kenaikan dan manajemen yang cukup efektif dalam menghasilkan keuntungan perusahaan, sehingga pada rasio ini kondisi perusahaan cukup baik. Selanjutnya yaitu saran. Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil perhitungan analisis kinerja PT SCM, sebaiknya meningkatkan kinerjanya sehingga mampu menyelesaikan kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.